Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lutfiana Pasibanjati, bisa dipanggil Lutfi, dan di sini saya sebagai pemateri ke-10 akan menjelaskan mengenai materi terkait isu geopolitik yang ada di negara Rusia dan juga isu geopolitik negara Rusia dengan negara-negara tetangga. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apa sih geopolitik itu? Jadi, geopolitik merupakan salah satu metode analisis kebijakan luar negeri yang digunakan oleh suatu negara untuk memahami politik internasional dengan variabel geografi. Nah, saya akan memulai presentasi kali ini dari pidato Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin pada tahun 2005 yang beliau menyatakan bahwa pasca runtuhnya Uni Soviet ini ternyata membawa dampak kepada Rusia. Salah satunya adalah adanya bencana geopolitik di Rusia pada abad itu yang akhirnya dibagi menjadi 3 konsentrasi. Yang pertama yaitu isu geopolitik yang ada di negara Rusia itu sendiri yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan juga etnis. Kemudian yang kedua adalah isu geopolitik negara Rusia dengan negara-negara tetangga, dan yang terakhir adalah isu geopolitik negara Rusia dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya akan menjelaskan pada 2 poin saja. Yang pertama yaitu terkait dengan isu geopolitik yang ada di negara Rusia, dan yang kedua yaitu isu geopolitik negara Rusia dengan negara-negara tetangga seperti Ukraina dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk kepada isu geopolitik yang ada di negara Rusia itu sendiri. Jadi, isu geopolitik yang ada di negara Rusia ini bersifat internal, artinya secara tertutup atau di dalam negara Rusia itu sendiri. Dan ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama yaitu dengan adanya isu geopolitik kewarganegaraan dan juga etnis. Kita tahu bahwa negara Rusia selain menjadi negara federal yang memiliki banyak macam etnis, juga negara Rusia ini merupakan negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga masalah-masalah seperti separatisme pasca runtuhnya Uni Soviet ini mengakibatkan krisis yang berlarut-larut. Nah, masalah separatisme ini apa sih? Jadi, separatisme merupakan salah satu paham di mana bagian atau wilayah suatu negara ingin memisahkan diri dari negara itu sendiri. Contohnya adalah Ukraina. Ukraina menjadi bagian negara Rusia dan akhirnya memiliki masalah separatisme dengan negara Rusia sendiri hingga akhirnya Rusia berhasil memisahkan diri dari negara Rusia seperti itu. Kemudian dari adanya masalah separatisme hingga akhirnya Federasi Rusia memecah 83 subjek federal yang terbagi menjadi 21 republik, 46 oblast, 10 krai, 3 okrug, 1 oblast otonom, dan 2 kota federal yang berada di Moskwa dan juga Petersburg. Nah, untuk melihat secara spasial, teman-teman bisa melihat nih peta yang sudah saya tampilkan di PowerPoint, di mana di sini sudah saya beri warna juga untuk legendanya. Untuk 21 republik berwarna hijau, untuk oblast berwarna ungu muda, dan juga untuk krais berwarna kuning, dan autonomous okrug itu berwarna orange. Nah, teman-teman bisa pahami sendiri mana aja sih sebenarnya 21 republik itu dan 46 oblast itu mana saja, seperti itu. Dan ada peta administrasi terkait dengan pembagian 83 subjek federal. Ini adalah peta yang saya ambil dari buku Joseph J. Hobbs yang berjudul World Regional Geography gitu. Oke, jadi selain masalah internal yang berkaitan dengan etnis, ternyata Rusia memiliki masalah internal yang berkaitan dengan sumber daya mineral. Tadi balik lagi bahwa Rusia itu negara terbesar, otomatis memiliki sumber daya yang banyak juga. Nah, sumber daya mineralnya apa aja sih? Jadi ada 3 yang terbesar. Yang pertama yaitu berkaitan dengan minyak dan gas yang berada di Tatarstan dan Bakortostan di Pegunungan Ural. Kemudian adanya batu bara di Vorkuta Republik Komi dan juga berlian nih yang diproduksi di Saka. Nah, lalu apa hubungannya dengan isu geopolitik dan keberadaan sumber daya mineral ini? Nah, hubungannya adalah ketika keberadaan sumber daya mineral ini melimpah, otomatis adanya perebutan kekuasaan untuk menguasai sumber daya mineral ini. Hingga akhirnya terkeluarkanlah deklarasi kedaulatan yang disebut dengan Traktat Federasi pada tahun 1992 yang telah berhasil ditandatangani oleh 18 dari 21 Republik Rusia. Inti dari Traktat Federasi ini adalah bahwa setiap Republik Federasi Rusia secara hukum berhak memiliki kantor sendiri terkait bahasa, konstitusi, presiden, anggaran, undang-undang perpajakan, dan ekonomi gitu. Next, lanjut pada materi isu geopolitik yang berkenaan dengan negara Rusia dan juga negara-negara tetangga. Nah,
pasca runtuhnya Uni Soviet ini ternyata tidak hanya berdampak kepada internal teman-teman, tapi juga ke eksternal. Eksternal artinya yaitu sampai kepada di luar negara Rusia itu sendiri, bahkan itu berhubungan dengan negara-negara tetangga yang berada di sebelah Rusia gitu. Ternyata dampak runtuhnya Uni Soviet ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, Federasi Rusia berhasil mengambil alih pemerintahan dalam perbatasan federasi termasuk Kremlin Moskwa. Kemudian yang kedua, bahwa Rusia mengambil alih fungsi-fungsi internasional Uni Soviet termasuk kursi PBB. Dan yang ketiga adalah pada akhir tahun 1991, negara-negara baru Rusia seperti Ukraina dan Belarus membentuk politik yang longgar dan organisasi ekonomi untuk meningkatkan kinerja dan juga kerjasama antar negara itu sendiri gitu. Nah, namun selain pecahnya Uni Soviet itu juga memberikan dampak positif kepada negara Rusia sendiri. Contohnya adalah bisa dibaca di PowerPoint. Yang pertama, terjalinnya hubungan ekonomi, etnis, isu strategis yang semakin kuat antara Rusia dengan 14 negara penerus Uni Soviet lainnya. Kemudian yang kedua adalah salah satunya hubungan ekonomi dalam bidang SDA ini mampu menciptakan hubungan Rusia dengan Ukraina yang semakin baik gitu. Jadi Rusia memberikan 80% energi untuk Ukraina dan juga negara-negara di sekitarnya seperti negara-negara Baltik, kemudian Kirgistan yang pada saat itu memang sangat bergantung energi dan juga gas alam dari Rusia. Selain itu, Rusia juga berhasil menjalin hubungan ekspor dan impor dengan negara Turkmenistan untuk melakukan ekspor gas alam ke Rusia seperti itu. Namun nih, karena Rusia memiliki sumber daya mineral yang sangat banyak, ternyata Rusia pernah mengalami krisis energi, di mana pada tahun 2004 Rusia pernah menggunakan energi yang ada di dalam bumi itu sendiri seperti gas alam dan juga minyak bumi untuk senjata politik atau untuk pengaruh kegiatan politik di negara Rusia itu sendiri. Hingga akhirnya pada tahun 2005 tercetuslah revolusi orange atau terjadinya revolusi orange yang isi dari revolusi orange itu bahwa setelah terpilihnya presiden Ukraina yaitu Yushchenko dipilih untuk memberantas korupsi, namun setelah berminggu-minggu pertama di kantornya sebuah perang berkobar dan hingga menyebabkan negara Rusia dan juga Ukraina memiliki suatu problematika geopolitik itu sendiri. Hingga akhirnya dari revolusi orange itu sendiri, tahun 2006 Rusia memberikan kebijakan untuk memotong pasukan gas alam ke Ukraina yang disebut dengan pipa persahabatan. Nah, selain adanya masalah krisis energi terkait dengan geopolitik eksternal, hanya itu saja. Ternyata tidak, teman-teman. Ada geopolitik etnis yang berhubungan dengan adanya penduduk, di mana sekitar 25 juta etnis Rusia yang tinggal di 14 negara-negara kecil pada saat kemerdekaan pada tahun 1991 mengalami masalah kesulitan di dalam menemukan perumahan, pekerjaan, hingga mengakibatkan ketidakstabilan politik di Rusia itu sendiri. Dan akhirnya muncullah suatu paham yang disebut dengan paham irredentisme, yang artinya bahwa gerakan kelompok etnis dalam suatu negara di negara Rusia itu ingin menghidupkan kembali etnis-etnis mereka dan memperkuat kembali etnis-etnis mereka untuk mempromosikan bahwa mereka siap untuk memisahkan diri dari negara Rusia seperti itu. Kemudian ada salah satu geopolitik etnis yang terbesar di negara Rusia yang berkenaan dengan salah satu republik, dan ini sangat fenomenal sekali. Peristiwanya disebut dengan Perang Chechnya yang menjadi salah satu peristiwa tragis pasca Uni Soviet. Jadi Perang Chechnya ini merupakan salah satu perang hubungan antara orang-orang Rusia dengan orang-orang Chechen, yaitu orang-orang Chechen merupakan sebutan dari orang penduduk Chechnya. Dan setelah Uni Soviet bubar ini, republik otonom seperti Chechnya ini ingin melepaskan diri dari Rusia. Dan gerakan separatisme yang terkuat adalah di Republik Chechnya ini sendiri, teman-teman. Republik tersebut akhirnya memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dengan nama Republik Chechnya Inkeria yang berhasil dipimpin oleh mantan Maijen Dzhokhar Dudayev gitu. Hingga akhirnya pada Maret 2003 disetujui diadakanlah referendum untuk menentukan bagaimana Chechnya ini merdeka sebagai sebuah negara bagian yang akan bergabung ke dalam Federasi Rusia.
Rusia, seperti itu. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan geopolitik eksternal dari negara Rusia, saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah perjuangan Rusia eh, dalam pasca kemerdekaan Ukraina ini selain memiliki masalah etnografis juga memiliki masalah kontrol wilayah strategis. Kemudian yang kedua, Rusia memiliki sejumlah masalah geopolitik dengan negara-negara dan kelompok etnis Kaukasus di selatan Chechnya. Yang ketiga adalah Ukraina, Azerbaijan, kemudian Moldova serta Georgia ini berhasil membentuk suatu regional yang disebut dengan Guam untuk mempromosikan integrasi ekonomi, reformasi demokrasi, dan juga untuk meningkatkan orientasi ke Eropa seperti itu. Nah, banyak banget nih sebenarnya problem dan juga impact yang berada di negara Rusia terkait dengan isu geopolitik. Namun isu geopolitik di negara Rusia ini tidak terlepas teman-teman dari adanya masalah geohistoris sendiri terkait dengan sejarah Rusia dengan negara-negara tetangga dan juga lain sebagainya. Nah, sumber-sumber yang saya dapatkan itu dari buku Joseph G. Hobbs yang berjudul World Regional Geography dan juga dari Journal of International Studies. Semoga dari materi yang sudah saya jelaskan ini teman-teman bisa paham dan mendapatkan ilmu dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk pengen tahu lebih lanjutnya nih teman-teman bisa tanya ke saya dan juga bisa kirim email mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut bisa diskusi